Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita di kitab At-Tibyan fi Hammalatil Quran. Minggu kemarin kita telah membahas di masalah tabkir fil qiraah, menyegerakan membaca dengan guru. Wa yanbaghi ayyubakkir bi qiraatihi ala syekh awalan nahar, dianjurkan membacakan kitab, belajar dengan guru itu di awal nahar, di pagi hari. Dikarenakan Rasulullah SAW pernah menyatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi, di waktu pagi, ya, waktu pagi diawali dengan subuh. Itu pagi, ya, fajar shadiq. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa ketika seseorang itu bangun, maka terbuka tali setan yang mengikatnya. Ketika dia berwudu, maka terbuka lagi tali setan yang kedua. Ketika dia sholat, maka terbukalah semua tali setan yang mengikat dirinya ketika dia tidur. Dan ketika dia melaksanakan sholat subuh, ya, maka fa asbaha, dia akan menjadi orang yang nasyat, menjadi orang yang rajin. Sebaliknya, ketika dia tertidur dan tidak mendengarkan azan subuh, maka Rasulullah SAW pernah menyebutkan, fa inna syaitana bala fi udhunaihi, sesungguhnya setan itu sedang kencing di telinganya. Kemudian ketika dia meninggalkan sholat subuh, maka dia akan menjadi orang yang pemalas. Ini maksud perkataan Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berkahilah umatku itu di waktu pagi. Dan cobalah kita bedakan sekarang, bagi yang menghafal, ya, bedakan waktu menghafal di pagi hari, terutama di waktu subuh dengan sebelum subuh, dengan waktu siang. Rasakan perbedaannya. Dan itulah mukjizat Rasulullah SAW, ya. Tapi kalau kita sekolah formal, dak deh belajar di waktu jam segitu tuh, dak deh, ya. Sekolah formal tuh mulai jam berapa? Jam 7. Jadi kalau kita ingin mempelajari waktu-waktu seperti itu, ya kita harus belajar sendiri, atau kita datang ke rumah guru kita kalau memang beliau mempersilahkan. Dan itu yang kita praktekkan dengan guru-guru masjid, ya. Sebelum subuh datang ke majelis syekh, jalan kaki, yang lain sedang tidur, kita jalan, ya. Itu yang dipraktekkan waktu subuh, ya. Wa yanbaghi an yuhafiz ala qiraatihi mahfuzah wa yanbaghi alla yu'athir bi nubuwati ghairihi,
kemudian berusahalah untuk menghafal pelajaran-pelajaran yang dibaca dengan guru tersebut. Diusahakan apa yang kita dapat hari ini, usahakan nempel di kepala. Kalau perlu yang lade bini ketika keluar ke masjid, kasih tahulah bini kita itu apa yang kita dapatkan di masjid. Bahkan itu salah satu uslub dalam belajar. Cara dalam belajar itu seperti itu. Khairut ta'allumit ta'lim. Sebaik-baik belajar itu adalah dengan mengajarkannya. Kalau kita belum mampu untuk mengajarkannya, berarti kita itu belum dapat. Ya, belum dapat kita dengan ilmu itu. Tapi kalau belum dapat, jangan dipaksakan untuk mengajar. Nah, ini maksud aku tadi itu. Pahamnya? Takut halah ajar. Itu takut. Ya. Maka usahakan ketika kita keluar dari majelis ada yang didapat. Ya. APG misalkan kita sekolah. Dan itulah menjadi penyemangat kita ketika kita belajar. Jauh-jauh pergi ke negara orang, dak nyaman, makan dak nyaman, cuaca dak nyaman, tempat tidur dak nyaman, semua dak nyaman. Ketika kita pulang dak dapat apa yang di kepala itu, kita pasti rugi. Ya. Maka seperti itu juga ketika duduk di majelis ilmu. Ketika kita keluar, kita ngerasa dak ada apa yang bisa dijelaskan dengan orang-orang terdekat kita. Itu berarti kita sedang dalam keadaan rugi di situ. Ya, maka wayambagi, seharusnya seseorang itu ketika dia belajar, dia hafalkan apa yang dia pelajari. Dan janganlah dia itu yu'athir itu artinya mempersilahkan saudaranya ketika disuruh untuk membaca. Ya. Ketika disuruh untuk membaca berhurung-hurung. Nah, itu maksudnya. Ya. Dikarenakan al-itharu bil qurbi makruh. Ketika seseorang itu saling mendorong, saling menyuruh dalam hal-hal kebaikan, hukumnya makruh, kata Imam Nawawi. Begitu juga dalam kebaikan-kebaikan yang lain. Azan, saling berdorong-dorong, makruh hukumnya. Ya. Ketika menjadi imam, kita tahu yang lainnya agak-agak hang bacaannya, kita berhurung-hurung, makruh. Ya. Yang seperti itu hukumnya makruh. Bi khilafil ithar bi al-hududhin nafs. Berbeda ketika orang itu saling mendorong dalam hal-hal yang sifatnya hawa nafsu, makan. Alolah, masya Allah, silakan dulu. Kalau kita ini kebalikannya, ya, coba ada lempa bibek dia dap tuh, kuning HP lo dia dap, HP borong-borong lo kayak gini, ya, itu salah satunya. Ithar ala hududhin nafsi, itu lebih dianjurkan. Maka seorang thalibul ilmi itu seharusnya seperti itu. Ya, seorang thalibul ilmi, seorang pelajar itu harusnya seperti itu. Fa in ra'a asy-syekh al-maslahah fil ithari fi ba'd al-awqat li ma'nan syar'i fa asyara alaihi bidzalik imtathala amrahu. Ketika misalkan syekh itu menyuruh orang lain untuk membaca atau menyuruh orang lain, menunjuk orang lain, ya. Dan ketika syekh menunjuk si fulan, ada maslahatnya di sana. Ada maslahatnya, maka kita ikuti saja. Ya. Maka kita ikuti saja apa yang diijtihadkan oleh guru kita. Dan kemarin kita juga pernah menjelaskan bahwa janganlah seseorang itu ujub dalam artian berbangga diri dengan apa yang sudah dia dapatkan. Ya.
Jangan seseorang itu ujub dengan apa yang sudah dia dapatkan, tetapi dia harus merujuknya, mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah ajarkan kepadaku. Ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah menceritakan, dan di Al-Qur'an pun diceritakan, ya, ketika Nabi Musa disuruh belajar kepada Nabi Khidir. Nabi Musa itu lebih afdol dari Khidir dari segi tartibun nubuwah, lebih afdol. Semua ulama sepakat Nabi Musa termasuk ulul azmi yang cobaannya sangat berat Allah berikan. Tapi ketika itu Nabi Musa keseleo ketika ditanya, man a'lamun nas fil ard, wahai Musa, siapa manusia yang paling berilmu di atas muka bumi ini? Ketika itu Nabi Musa tidak mengembalikannya kepada Allah, karena mungkin Nabi Musa merasa Allah itu memberikan wahyu kepada dia. Maka Nabi Musa ketika itu menyebutkan ana, ujub. Allah ajarkan, datanglah kepada Khidir. Ya. Jadi jangan pernah merasa ujub dengan apa yang sudah kita dapatkan, karena apa yang kita dapatkan itu merupakan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi apa yang kita dapatkan Allah juga berikan kepada orang lain, dan bahkan mungkin Allah memberikan yang lebih kepada orang yang lain. Ya, bahkan para nabi pun seperti itu. Faddalallahu ba'duhum ala ba'd. Sesungguhnya para nabi itu Allah berikan fadilahnya, yang satu mempunyai ini, yang lain tidak. Yang lain mempunyai ini, yang satu ini tidak. Gitu loh. Ya. Jadi ini adalah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita merasa ujub dengan apa yang sudah kita punya. Ya. Apalagi misalkan ketika kita baru menghabiskan kitab, 1 kitab, 2 kitab, kita merasa ujub, kamilah ngabes kitab ini. Ya. Kamilah hijrah dari tahun sekian. Tidak usah dihebut-hebut yang itu. Ya. Jadi jangan pernah ujub dengan apa yang sudah kita dapatkan. Cukup tunjukkan saja. Dengan apa? Dengan akhlak. Ya. Karena orang awam itu tidak memerlukan data. Data apa? Sejak kapan nggak belajar? Tidak perlu data. Tapi orang awam itu memerlukan praktek yang kita perlihatkan kepada mereka. Ya. Begitu juga jangan sampai kita hasad. Hasad dalam artian iri. Ketika kita melihat dalam satu majelis ini Allah memberikan kelebihan dengan seseorang kepada seseorang yang tidak diberikan kepada yang lain. Contoh misalkan kita tahsin, apakah semua kemampuannya itu sama? Tidak. Ada yang bacaannya itu lebih baik, ada bacaannya itu agak bet macam mesin kapal. Ya. Tapi jangan pernah kita itu hasad ketika kita belajar. Ya. Ketika kita belajar jangan pernah kita hasad. Dalam artian kita mengharapkan kawan kita itu ngapain dia macam aku bet uge. Tapi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah itu memberikan kita kemampuan sama dengan kawan kita. Ya. Jadi ada hasad yang baik, ada hasad yang jelek. Hasad yang baik itu bagaimana? Hasad yang baik itu adalah ketika kita melihat kawan kita lebih baik dari kita, dan kita berharap Allah juga memberikannya kepada kita. Ya. Dengan tidak menghilangkan apa yang dimilikinya. Tapi ada hasad yang jelek. Ketika kawan kita itu diberikan Allah kelebihan dari segi pemahaman, dari segi bacaan, dari segi yang lain-lainnya, kita hasad, kita berharap apa yang dia punya itu hilang. Menpacak sopa gilang ilmu dia. Ini na'udzubillah. Ya, na'udzubillahi min zalik. Dan caranya adalah menghilangkan hasad ini, kata Imam An-Nawawi, ya,
alla ya'taridu 'alaiha wa la yukrah hikmatan aradaha Allah taala wa lam yukriha Allah alam. Dan ketika Allah itu memberikan kelebihan kepada kawan kita dan Allah itu mungkin belum memberikan ilmunya kepada kita, maka banyaklah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbanyaklah husnuzon kepada Allah. Mungkin ketika kita belum Allah berikan ilmu tersebut, Allah menyuruh kita untuk lebih lagi. Ya. Kemudian mungkin ketika Allah itu belum memberikan ilmu itu kepada kita, kita harus bermuhasabah. Kalau kita membawa ilmu ini mungkin amanatnya belum cukup untuk kita. Berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita hasad dalam masalah ilmu, apalagi berharap ilmu yang Allah berikan kepada orang itu Allah hilangkan. Nauzubillahi min zalika. Bab al-khamis, bab yang kelima, fi adabi hamilil Quran. Adab-adab orang yang menghafal Al-Quran. Adab-adab orang yang menghafal Al-Quran. Wa min adabihi ayyakuna ala akmalil ahwal wa akramis syama'il wa yurafi' nafsahu an kulli ma naha al-Quran anhu. Ahli Al-Quran itu harus mempunyai keadaan yang baik. Keadaan dia baik, lengkap, sempurna. Walaupun kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka berusaha untuk mengikuti apa yang diajarkan Al-Qur'an. Ya. Dan mengangkat dirinya, orang yang menghafal Al-Qur'an itu harus mengangkat dirinya. Caranya apa? Caranya dengan tidak melanggar aturan-aturan yang Allah berikan dalam Al-Qur'an. Itu cara mengangkat diri dengan Al-Qur'an itu. Ya, bukan hanya dengan menghafalnya, tapi dengan mengangkat diri kita itu untuk tidak melakukan larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran. Makanya masyhur hadis, bukan hadis ya, athar dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah berkata, satakunal ummah, akan datang umat di mana mereka itu hanya menjaga huruf Al-Quran itu dijaga. Cara menjaga huruf itu macam mana? Dihafalkan. Tapi kebanyakan dari mereka itu melanggar isi Al-Quran. Ya. Jadi kita itu terhadap Al-Quran jangan sampai hanya menghafal huruf saja, tapi harus juga mengamalkan isinya. Terutama misalkan 3 surat terakhir dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah itu cuman satu, Allahus samad, tak ada tandingan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengamalkan ayat ini, kita tidak mungkin takut dengan yang namanya antu, takut dengan yang namanya setan, takut dengan yang namanya yang lain-lain sebagainya. Ya. Tapi yang hanya kita takutkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu prakteknya. Ya. Itu prakteknya. Jadi jangan sampai kita itu hanya menghafal huruf Al-Qur'an, tetapi ahkam, hukum-hukum yang dilarang oleh Al-Qur'an kita langgar. Wa ayyakuna masunan andani iliktisab. Begitu juga orang penghafal Al-Quran itu harus menjauhi iktisab, penghasilan yang rendah. Paham tak maksud penghasilan yang rendah itu? Yang mendekati sesuatu yang haram. Ya, penghasilan yang rendah itu adalah yang mendekati sesuatu yang haram. Salah satu contoh dalam Al-Quran, dalam hadis yang disebutkan Rasulullah SAW itu adalah yukroh, orang dimakruhkan ketika dia di sini setelahnya ya, ketika dia itu
menjual ayat-ayat Al-Quran, itu rendah namanya. Ya, menjual ayat-ayat Al-Quran. Macam mana orang menjual ayat-ayat Al-Quran itu? Kemarin kita pelatihan MTQ ya, disinggung oleh pematerinya itu, bahwasanya ketika kita ikut MTQ hanya untuk mencari juara saja, nah itu kita itu sedang menjual ayat Al-Quran namanya. Ya, kita itu sedang menjual ayat Al-Quran. Apalagi ketika kita itu saling berebut, bahkan sampai berkelahi hanya untuk mendapatkan juara ini. Ini sedang menjual ayat Al-Quran ini. Ya, itu salah satu bentuknya yang jelas-jelas ketingok. Maka seorang yang membawa Al-Quran itu jangan sampai dia jadikan Al-Quran itu sebagai, ataupun jangan sampai dia itu mencari penghasilan yang rendah. Itu salah satu bentuk rendahnya ketika Al-Quran itu hanya digunakan untuk mengangkat diri di hadapan manusia. Itu rendah namanya. Ya, ijlalan lil Quran. Jangan sampai kita seperti itu. Supaya apa? Supaya orang itu tidak menganggap rendah Al-Quran. Bayangkan ketika kita menghafal Al-Quran, akhlak kita buruk, yang dijelekkan itu siapa ya? Al-Qurannya. Kita hafal Quran 30 juz, Al-Quran boleh kena ya. Ya. Jadi jangan sampai akhlak buruk kita itu malah menjelekkan Al-Quran. Ya. Murtafi'an alal jababirati wal jafati min ahli dunia. Ahli Quran itu seharusnya lebih tinggi. Bahkan mereka merasa tinggi dan tidak pernah merasa tertekan oleh jababiroh. Jababiroh itu adalah penguasa-penguasa zalim, kata Imam Nawawi. Penguasa-penguasa zalim yang kadang-kadang nak minta fatwa sesuai dengan hawa nafsunya. Ya. Dan penguasa zalim ini mulai dari Imam Ahmad Lade. Imam Ahmad dulu diminta supaya mengeluarkan fatwa bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Tidak mau Imam Ahmad, masuk penjara Imam Ahmad. Makanya kalau misalkan ada ulama masuk penjara, oh berarti jelek ini. Kalau dulu Imam Ahmad dia masuk penjara, gitu loh ya. APG kita media sekarang ini, ya, ada yang percayakan media loh. Ada yang percayakan media sekarang? Aku sendiri tidak percaya. Gitu loh. Fasik bae orang. Dalam Al-Quran orang fasik itu macam mana? Idza ja'akumul fasik binaba'in fatabayyanu. Ketika datang orang fasik memberikan kabar itu, cek. Tabayyun. Kepada siapa? Kepada orang yang mempunyai ilmu itu. Gitu loh. Ya. Kalau standar media kita sekarang itu menghukumi Al-Quran, baca-baca perang Badar itu apa jadi ya? Kira-kira. Maka di zaman Imam Ahmad itu, pemimpin-pemimpin Jababiro, penguasa-penguasa zalim minta fatwa supaya Imam Ahmad itu menyebutkan Al-Quran itu makhluk. Sekarang Al-Quran itu makhluk atau bukan kira-kira? Al-Quran itu kalamullah. Ya, Al-Quran kalamullah. Yang makhluk itu kita makhluk. Makanya kita boleh berlindung dengan Al-Quran, tapi tidak boleh berlindung dengan manusia. Ya, tidak boleh berlindung dengan manusia. Tidak boleh berlindung dengan pohon. Berlindung dalam artian meyakini pohon ini memiliki kekuatan goib. Tapi Al-Quran boleh kita berlindung dengan Al-Quran. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan, a'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Sempurna kalimat Allah. Beda dengan kita. Kita itu kurang.
Kalimat Allah sempurna. Makanya ahlul Quran itu seharusnya dia lebih tinggi. Dia merasa tinggi. Jangan pernah dia itu terkekang dengan adanya orang-orang penguasa-penguasa zolim yang ingin merubah fatwa dari lisan-lisan mereka. Nauzubillahi min zalika. Begitu juga ahlul Quran itu jangan pernah mereka itu jafa. Jafa dalam artian itu kalah dengan orang-orang itu yang hanya mencari dunia saja. Ya. Jangan salah fokus orang yang membawa Al-Quran ini. Ya. Jadi jangan pernah ketika kita mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kemudian kita itu salah fokusnya, terbawa asar, akibat, sebab yang disebabkan mereka-mereka yang condongnya ke kehidupan dunia. Jangan sampai kita terbawa ketika kita mempelajari Al-Quran itu. Mutawaddi'an lis-salihin wa ahlil khair wal masakin wa ayyakuna mutakhashsyi'an. Begitu juga dia itu merendah diri, mutawaddi' lis-salihin. Dengan orang-orang yang soleh itu dia merendah. Ya, ahlul Quran ketika dia bertemu dengan orang-orang soleh merendah dia. Begitu juga mereka itu merendah ketika bertemu dengan orang-orang yang baik dan orang-orang yang terlihatnya miskin di hadapan orang. Ya, orang-orang muhajir itu ketika mereka hijrah dengan Rasulullah SAW tidak ada membawa harta apa-apa. Ya. Tapi salah satu sifat mereka itu apa? La yas'aluna an-nasa ilhafa. Muhajir hijrah dengan Rasulullah tidak punya apa-apa, tapi mereka itu enggan untuk yas'alun nasa ilhafa, minta mengemis-ngemis kepada orang lain. Maka ketika kita ahlul Quran melihat orang yang miskin, miskin dalam artian segi hartanya, ya, dia miskin dari segi hartanya, tapi dia tinggi. Kenapa? Karena dia tidak mau minta-minta. Kita harus merendah di hadapan mereka. Orang-orang yang seperti itu, merendahlah di hadapan mereka itu. Ya, maka coba tengok. Kalau ada orang yang mampu haji 9 kali karena harta banyak, kelak lu kita itu apa namanya? Bangga nengok dia. Tapi tengoklah orang yang hanya menjual koran, yang setiap hari dia nabung 10.000, kemudian dia mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Itu yang harus kita tengok itu. Macam mana mereka itu bisa? Gitu loh. Ya. Mereka bisa, ngapa kita tidak baca? Itu yang harus kita lihat. Gitu loh. Dan orang-orang yang seperti ini di mata orang umum miskin di hadapan manusia, tapi Allah tinggi melihat mereka. Ya. Wa ayakuna mutakhashsyi'an dza sakinatin wal waqar. Begitu juga mereka itu harus lebih khusyuk. Khusyuk itu tenang dalam menghadapi masalah yang datang kepada mereka. Umar bin Khattab pernah berkata, ya ma'syarul qurra, wahai para pembaca Al-Quran dan para penghafal Al-Quran, irfa'u ru'usakum, angkatlah kepala kalian. Faqad wadaha lakumut tariq, sesungguhnya ketika kalian itu mempunyai Al-Quran di kepala kalian, di hati kalian, Allah itu sudah membukakan jalan untuk kalian. Ya, Allah itu sudah membukakan jalan untuk kalian. Fastabiqul khairat, maka berlombalah untuk berjalan di atas jalan-jalan kebaikan tersebut. Wala takunu iyalan 'alan nas, janganlah kalian itu merasa rendah di hadapan orang banyak. Ya, jangan kalian merasa rendah di hadapan orang banyak. Rendah dalam artian apa? Rendah dalam segi harta, rendah dalam segi jabatan, rendah dalam hal-hal yang lainnya. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala yanbaghi li hamil Qur'an an ya'rif
an yu'raf bilailihi idza nasu naimun. Dan salah satu akhlak ahli Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran itu adalah dia diketahui, dikenal Allah di malam harinya ketika orang itu sedang tidur. Ya, ketika orang sedang tidur, Allah tuh tahu dengan mereka. Oh, nih ahlul Quran itu. Ya. Wa binaharihi idza nasu muftirun. Begitu juga seharusnya mereka yumsik, berpuasa di siang hari. Wa bihuznihi idzan nasu yafrahun. Ketika orang-orang lain itu tawa terbahak-bahak, maka ahlul Quran itu seharusnya lebih bersedih, banyak bersedihnya. Bukan berarti tidak anggo ketawa, oh hati-hati ini. Ya. Maksudnya tertawa dalam artian yang tidak memiliki nilai sama sekali. Wa bibukaihi idzan nas yadhakun. Dan mereka lebih banyak menangis daripada tertawanya. Ya, mereka lebih banyak menangis. Ngapa menangis? Memikirkan amalan-amalan mereka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala daripada tertawanya. Ya, orang yang banyak tertawanya, fa inna kathratul dhahik, kata Rasulullah, orang yang banyak tertawanya mematikan hati, kata Rasulullah. Tengok orang yang banyak ketawa, coba hatinya itu pasti mati, sensor rusak sensor. Ya, mendengarkan Al-Quran biasa baik, gitu loh. Ya, apalagi melihat orang lain terhina, nuai tertawanya. Hati-hati itu. Itu tanda hati kita itu mati, sensor rusak. Ya, kalau sensor sudah rusak, tak pacak membedakan mana baik mana buruk. Nah, ini bahaya nih. Ya, ini bahaya. Dan itulah yang disebut dengan fitnah. Tengok umat sekarang kan, tak tahu mana baik mana buruk. Makanya Pak Kiai sekarang itu, anak share di Facebook ya, anjing itu tak de yang kawin kena anjing laki. Benar tak? Anjing itu jantan, ada tak kawin kan yang jantan? Tak ada. Manusia ada. Laki ingin kan orang laki, macam dagi orang bini. Orang bini ingin kan orang bini. Mana kira-kira yang lebih akram ini? Yang lebih terhormat mana ini kira-kira? Anjing atau manusia ini kira-kira? Tapi banyak orang yang toleransi dengan yang ini nih. Paham tak? Toleransi dengan manusia laki-laki suka dengan laki-laki. Banyak yang toleransi dengan ini. Ini gila nih namanya. Tapi mereka tidak merasa gila gitu loh. Itu yang disebut dengan fitnah. Sensor rusak. Tak tahu lagi membedakan mana benar mana salah. Rusak sensor itu. Ya. Kalau kita punya alat tak pacak mendeteksi ada pada alus listrik ini, rusak kan berarti. Ini manusia sekarang itu. Bahkan binatang pun kadang-kadang lebih sempurna daripada dia. Makanya dalam Al-Quran itu sebut apa ya? Ketika mereka itu mengikuti hawa nafsunya, mereka itu seperti kal an'am balhum adol, kata Allah. Mereka itu seperti hewan ternak. Hewan ternak itu dia apa? Dicambuk, diarahkan. Sudah diarahkan apa? Dijual. Balhum adol, tapi kata Allah, kadang-kadang mereka itu lebih rendah daripada hewan ternak ini. Itu ya, sensor rusak, kataku tadi. Dan mereka tidak merasa bersalah. Ya, mereka tidak merasa bersalah. Wa bisamtihi idzan nas yakhudun. Dan ahli Quran itu seharusnya lebih banyak diam daripada berbicara. Ya. Maksud lebih banyak diam daripada berbicara apa ya? Karena banyak orang yang berbicara ini tak ada ilmu ketika dia berbicara. Ketika orang berbicara tak ada ilmunya, maka banyak salahnya. Ya, makanya Rasulullah SAW itu menyebutkan kulil khairan aw liyasmut. Kalau kalian berbicara itu sebutlah yang baik-baik, mendak atau diamlah. Jangan sampai banyak mulut offset. Tuh, mulut ini kadang-kadang banyak offset. Ya. Tidak sesuai dengan takaran ketika dia mengeluarkan perkataan-perkataan itu.
wa yakhshu' wa bi khushu'ihi idzan nas yakhtalun, dan dia dikenal dengan khusyuknya ketika orang-orang lain itu saling berlomba-lomba untuk merasa tinggi. Itu ya. Wa an Hasan rahimahullah taala, inna man kana qablakum yaraw al-Qur'ana rasail min rabbikum. Hasan pernah berkata, orang-orang ahli Al-Quran itu mereka akan merasakan ketika mereka membaca Al-Quran itu mereka sedang membaca surat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu loh. Ya. Mereka merasa membaca surat dari Allah Subhanahu wa taala. Fakanu yatadabbarunaha bil-laili wa yanfudhunaha bin-nahar. Maka mereka akan membaca di malam harinya. Di malam hari mereka baca, kemudian mereka praktekkan di siang hari. Ya. Malam di sini maksudnya apa? Di sepertiga malam. Ini yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Abu Hurairah membaca hadis, menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Ya, di malam hari. Wa an Fudail bin Iyad, wa yanbaghi al-hamil al-Quran alla yakuna lahu haja ila ahadin minal khulafa faman dunahum. Fudail bin Iyad pernah berkata, jangan sampai ahli Al-Quran itu mencari apa namanya? Mengharapkan sesuatu dari khulafa, dari khalifah, dari pemimpin. Jangan sampai. Ya. Imam Malik pernah disuruh mendatangi khalifah untuk mengajarkan anak-anaknya. Imam Malik tidak nak. Ngapai? Ditakutkan dekatnya dengan khalifah membuat fatwa itu berubah. Ya. Banyak tak ulama yang fatwa berubah sebelum dan sesudah? Banyak tak? Gak usah dihebut tapi. Aku hanya cari baik sebelum dan sesudah yang fatwanya itu berubah. Banyak tak? Banyak. Ya. Makanya jangan sampai ketika kita dekat yang sebelum fatwanya seperti ini, ketika dekat fatwa berubah. Ya, na'udzubillah. Ya. Na'udzubillah. Apalagi dengan orang-orang selain khalifah. Ya. Wa aidan hamilul Quran halu rayatal Islam. Membawa Al-Quran itu berarti dia sedang membawa bendera Islam. Ya. La yang bagi yalhu ma'aman yalhu. Maka jangan sampai mereka itu lalai seperti orang-orang yang tidak membaca Al-Quran lalai. Ya, wala yashu ma'aman yashu. Jangan sampai mereka lupa seperti banyak orang-orang lupa. Ya. Wala yalghu ma'aman yalghu ta'ziman li haqqil Qur'an. Jangan sampai mereka juga lupa, lalai, dan kemudian mereka meninggalkan amalan-amalan mereka sama dengan orang-orang yang meninggalkan. Ketika kita meninggalkan amalan-amalan itu, maka kita sama saja dengan merendahkan hak Al-Quran. Ini perkataan Fudail bin Iyad. Ya. Ini salah satu akhlak yang harus dilakukan oleh seorang yang mempelajari ataupun yang menghafal Al-Quran. Faslun, pembahasan selanjutnya adalah fi tahdzir man ittakhadhal Qur'an ma'isyatan wa fi hukmi akhdhil ujrah ala ta'limihi. Tahdzir artinya peringatan bagi mereka-mereka yang menjadikan Al-Quran itu sebagai apa namanya, ma'isyah. Ma'isyah itu artinya mata pencaharian, itu dia. Ya, Al-Quran itu dijadikan mata pencaharian. Wa fi hukmi akhdhil ujrah ala ta'limihi. Kemudian akan dibahas nanti hukum mengambil upah dalam mengajar Al-Quran. Ya. Wa min ahammi ma yu'maru bihi wa yuhdhar kullal hadhar man ittakhadha al-Qur'an ma'isyatan.
yaktasibu biha, dia mencari penghidupan itu melalui Al-Quran. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan iqra'ul Quran wala ta'kulu bihi wala tajfu anhu wala taghu fihi. Bacalah Al-Quran dan jangan kalian itu mencari makan dengan Al-Quran. Ya, jangan mencari makan dengan Al-Quran. Wala tajfu wala taghlu fihi, janganlah kalian itu berlebih-lebihan dalam hal tersebut. Dari Jabir, di sini Imam Nawawi menyebutkan riwayat-riwayat yang melarang. Iqra'ul Quran min qabli ayyati qaumun yukimunahu iqamatal qadah yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunahu. Bacalah Al-Quran sebelum datang masa di mana orang-orang itu membaca Al-Quran hanya dengan imbalan. Artinya kalau tidak ada imbalan dia tidak baca Al-Quran. Kalau tidak ada imbalan dia tidak mengajar. Bayangkan ketika Rasulullah SAW seperti itu, gitu loh ya. Kalau Rasulullah SAW itu seperti itu, pacak-kacau gitu ya. Dan mereka itu hanya mengharapkan imbalan sekarang saja, tidak mengharapkan imbalan di hari kiamat. Ya, ini riwayat-riwayat yang melarang. Fudail bin Amr radhiyallahu anhu rahimahullahu taala, dakhala rajulan min ashabin nabi masjid. Ada dua orang masuk ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma sallama al-imam, ketika imam salam, assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi, qama rajulun fatala ayat minal Qur'an. Kemudian berdiri satu orang kemudian membacakan Al-Qur'an. Ya. Tsumma sa'ala, setelah dia membaca Al-Qur'an dia meminta. Paham enggak? Setelah dia membaca Al-Qur'an dia meminta upah dari bacaan dia. Ya. Faqala ahaduhuma, maka ketika itu berkata orang-orang melihat tingkah dia ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Musibah. Ya. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul sayaji'u qaumun yas'aluna bil Qur'an, maka akan datang orang mengemis dengan Al-Qur'an. Ya. Jangan jadikan Al-Qur'an itu alat mengemis kita. Nauzubillahi min zalika. Faman sa'ala bil Qur'an fala tu'tuhu. Barang siapa yang meminta-minta dengan Al-Qur'an jangan dikasih. Ya. Jangan dikasih. Ini hadis-hadis yang melarang. Wa amma, kemudian Imam Nawawi menjelaskan, wa ammal akhdhul ujrah ala ta'limil Qur'an faqad ikhtalafal ulama. Adapun mengambil upah dari mengajar Al-Qur'an, maka ulama berbeda pendapat. Ya. Yang pertama adalah melarang mengambil upah. Kemudian yang kedua memperbolehkan dengan syarat idza lam yashtarit. Arti apa? Aku nak ngajar kah, tapi kabare aku 100.000. Itu istirat namanya. Ya, istirat. Kalau tidak ada diberi 100.000, aku nggak ngajar kah? Ini dilarang ini, yang seperti ini. Tapi kalau misalkan aku ngajar, kemudian tidak ada minta syarat apa-apa lah, kemudian diberikan ujroh, maka yang seperti ini boleh kata para ulama. Ya, yang seperti ini boleh. Wahtajja man mana'aha bihadithin Ubadah bin Samit annahu 'allama rajulan min ahli Saffa al-Qur'an fa ahda lahu qusan faqala nabi inna in sarraka an tatuqa biha tawqan minan nar faqbilha. Orang-orang yang ulama-ulama yang melarang mengambil ujroh, mengambil upah dari Al-Quran itu adalah dengan hadis Ubadah bin Samit ketika dia mengajarkan Al-Quran, ya, kemudian diberikan hadiah. Faqala lahun nabi, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan
In sarraka an tatuqa biha tuqan minan nar, kalau kamu ingin ya apa namanya engkau mendapatkan tok itu apa bahasa Indonesia apa di situ? Hah? Kalung ya. Kalung ya. Kalung dari api neraka, maka terimalah hadiah tersebut. Hadis masyhur ya, hadisnya masyhur, tapi al-isnad fihil maqal, di sanadnya itu terdapat maqal itu artinya ada masalah di sanadnya. Ala kulli hal, yang tidak boleh menjadikan Al-Quran itu adalah ketika dia meminta syarat, ya, meminta syarat. Adapun misalkan bagaimana dengan sistem pondok pesantren misalkan, ya, ketika seseorang itu harus masuk menerima pengajaran dari pondok pesantren tersebut, dia harus membayarkan sekian. Apakah menyelisih hadis ini? Tidak, dia menyelisih hadis ini. Ya, ini untuk orang-orang yang tidak ada akad sama sekali. Paham ya? Adapun ketika dia itu sudah berupa akad, akad itu dalam artian dia mendapatkan fasilitas seperti makan, tidur dan lain-lain sebagainya. Ya, kemudian dia juga mendapatkan pengajaran. Pengajarannya itu yang memang standarnya, ini pengajarannya. Ya, ini namanya sudah diberikan akad. Kalau akad seperti ini maka tidak jadi masalah dan tidak haram hukumnya. Apalagi misalkan TPA misalkan, mereka meminta iuran, ya, iuran itu tidak jadi masalah karena memang sudah menjadi akad di standar awal. Tapi kalau misalkan ada yang datang kepada kita, nanya ini apa hukum? 50.000 lo kumai, itu ini yang kacau ini, ya, ini yang kacau. Maka dalam hadis banyak Rasulullah SAW itu menyebutkan al-iktisab al-khabith, penghasilan yang jelek itu salah satunya disebutkan bekam, ruqyah Al-Quran. Apa? Ketika dia itu memintanya tidak sesuai dengan takaran yang dia berikan. Nah, ini yang tidak boleh. Ya. Jadi jangan sampai ketika sedikit saja kita mengajarkan langsung kita minta. Gitu loh ya. Maka jangan pernah kita meminta seperti ini ketika kita mengajar ataupun belajar Al-Quran. Kalau diberikan, silahkan diambil, ya. Kalau minta, usahakan jangan, ya, usahakan jangan, ya. Allahu alam. Insyaallah kita lanjut besok pagi dengan pembahasan Bulughul Maram. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.